Lebih lengkap terkait dengan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, kita sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi, Tifal. Rafael sudah tiba. Apa yang hendak digali KPK hari ini? Sekira pukul 7.52 waktu Indonesia bagian Barat, Rafael Alun Trisambodo tiba di lobi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang kami pantau tadi saat tiba di Gedung KPK. Terkait hal apa yang diperiksa, kalau keterangan terakhir dari pihak KPK yang beberapa kali sudah dikonfirmasi, entah itu dari jajaran pimpinan maupun juga pihak juru bicara, ini adalah upaya klarifikasi atas harta yang dimiliki yang kemudian tercatat terakhir kali pada tanggal 31 Desember 2021 dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Jakarta Selatan II. Ini yang mau coba ditelusuri karena persoalan dari harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo ini adalah efek domino ataupun juga imbas dari kasus penganiayaan yang mengalamatkan sang anak Mario Dandi sebagai tersangka dalam kasus itu. Nah, soal hal detail apa lagi atau bentuk sistemnya, akan bagaimana proses klarifikasi ini akan dilakukan, ini kami harus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari otoritas KPK, karena setidaknya terakhir kali yang kami lihat belum lama ini Rafael sudah dibawa oleh perwakilan pegawai KPK untuk kemudian dilakukan proses klarifikasi tepat pada pukul 9 pagi. Saat tiba di gedung KPK sempat para pewarta bertanya entah ada kesiapan mungkin yang dilakukan Rafael sebelum proses klarifikasi ini dilakukan atau ada hal lain begitu. Bahkan kami berupaya untuk menyapa Rafael yang datang seorang diri tadi ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi tidak ada respon apapun yang diberikan Rafael tadi saat ditanya oleh para pewarta. Sehingga ini yang kami tunggu adalah kondisi setelah proses kualifikasi ini dilakukan terhadap Rafael, dan juga hal-hal mendetail apa lagi yang didapatkan oleh KPK soal proses klarifikasi yang dilakukan terhadap Rafael di Direktorat Pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita coba ingat lagi dalam laporan LHKPN terakhir yang disampaikan Rafael kepada KPK pada tanggal 31 Desember 2022, total harta yang tercatat dimiliki sebesar 56,1 miliar rupiah. Sebagian besar ini dalam bentuk tanah dan bangunan di 11 titik dengan nilai 51,9 miliar rupiah. Titik tanah dan bangunan ini tersebar di beberapa daerah, terutama dalam hal ini di kawasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu juga Manado, Sulawesi Utara, dan kawasan Jakarta di 2 titik, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sementara itu dalam catatan juga disebut ada alat transportasi dan mesin dengan nominal total yang 425 juta rupiah. Ada 1 unit sedan tahun 2018 dan Toyota Kijang tahun 2018. Itu yang dicatat dalam LHKPN Rafael terakhir kali. Kemudian ada daftar harta bergerak lainnya dengan nilai 420 juta rupiah. Surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah. Laporan kas dan setara kas sebesar 1,3 miliar rupiah, serta harta lainnya dengan nilai 400 juta rupiah lebih begitu. Nah, dari penelusuran ini sebetulnya adalah bentuk dari tindak lanjut dari analisis yang sudah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dari PPATK dalam hal ini Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada saya akhir pekan lalu sebetulnya sudah menegaskan bahwa kasus ini ataupun juga analisis yang sudah ditemukan dari PPATK ini jauh sebelum kasus anaknya ini mengemuka di publik begitu. Dalam keterangan terakhir yang disampaikan Ivan kepada saya waktu itu, ia menyampaikan bahwa ada temuan ganjil ataupun juga transaksi signifikan yang tidak sesuai profil dari Rafael ini, dan diduga juga ada pihak-pihak yang patut dinilai sebagai nomine atau perantara dalam transaksi keuangan yang dipantau oleh PPATK saat itu. Dan catatannya bahkan sudah dilaporkan ini sejak tahun 2012. Tidak hanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi juga kepada otoritas lain seperti pihak kejaksaan, bahkan terakhir disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tempat di mana Rafael saat itu mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak.
Temuan ini pun kalau dikorelasikan lagi dengan posisi Rafael yang terakhir kali menjabat sebagai pegawai eselon 3, ini dinilai oleh beberapa pihak tidak sesuai dengan pendapatan yang dimiliki oleh Rafael ini. Dengan posisi dia sebagai kepala bagian umum di kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 2, total pendapatannya kalau dikorelasikan lagi dengan sejumlah peraturan pemerintah sehubungan dengan gaji ataupun juga pendapatan aparatur sipil negara per bulan, ini bisa yang dipegang oleh Rafael setiap bulannya ini sebesar 52,1 juta rupiah. Nah, kalau dikorelasikan dengan laporan harta kekayaan yang saya sampaikan tadi di awal, ini ada pandangan bahwa ini tidak sesuai dengan profilnya. Bahkan disebutkan tadi, saya sempat singgung tadi ya, masalah ada transaksi mencurigakan sehubungan ada pihak perantara yang terlibat dalam segala bentuk transaksi keuangan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo ini. Sehingga inilah upaya yang coba dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya lanjutan dari laporan PPATK sebelumnya. Bahkan dari jauh-jauh hari sudah dilaporkan. Sekian, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Laporan Anda langsung dari gedung KPK terkait dengan pemeriksaan Rafael pada pagi hari ini.